Halo, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari algoritma KNN. Algoritma KNN merupakan salah satu contoh algoritma yang masuk ke dalam model algoritma supervised learning ya di dalam domain machine learning di bidang kecerdasan buatan. Algoritma KNN ini bertujuan untuk mengklasifikasikan objek baru ya, berdasarkan pada atribut dan sampel-sampel dari data latih atau data trainingnya. Algoritma KNN atau K-nearest neighbor ini menggunakan metode neighborhood classification ya, untuk mendapatkan nilai prediksi dari suatu nilai instan yang baru. Nah, pada algoritma KNN ya, dia menggunakan metode untuk menghitung ya, jarak antar titik ya dari setiap data training itu bisa dengan berbagai macam metode ya. Nah, salah satunya di sini saya beri contoh dengan menggunakan jarak Euclidean ya, dengan menggunakan formula Euclidean untuk menghitung jarak antar titik di data trainingnya. Ini adalah ilustrasi dari cara kerja algoritma KNN ya, di mana kita memiliki data training atau data latih yang sudah tersimpan seperti ini. Ini merupakan jenis-jenis objek ya, ada objek A, B, C dan seterusnya. Lalu kemudian kita memiliki satu data testing ya, data uji ya, misalkan objek suatu objek seperti ini. Nah, tugas dari algoritma KNN adalah untuk mengklasifikasikan ya apakah objek yang baru ini ya memiliki kesamaan dengan data-data training yang telah tersimpan sebelumnya ya, manakah yang memiliki very similar ya, yang paling mendekati kesamaan antara objek baru dengan objek-objek yang ada di data training. Berikut contoh kasusnya ya, misalkan di sini ada sebuah kategori 1 ya, sudah diklasifikasikan, lalu di sini ada kategori 2. Nah, kemudian kita melakukan penginputan data baru ya, data baru seperti warna abu di tengah itu ya, data baru itu. Nah, di sini kita akan menentukan kira-kira ya data baru tersebut itu diklasifikasikan atau masuk ke dalam kategori mana ya, kategori 1 atau kategori 2 ya. Nah, di sini kesulitannya karena dia sifatnya abu-abu ya, artinya belum tidak secara jelas menandakan bahwa dia masuk ke kategori 1 atau masuk ke kategori 2. Nah, di sini kita gunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasikannya kira-kira lebih mirip ke mana ya data baru tersebut. Langkah-langkah dari algoritma KNN, pertama tentukan jumlah nilai K neighbors-nya. Nah, di sini kan sesuai dengan namanya ya, di situ ada variabel K ya. Jadi variabel K ini dia bisa dalam bentuk konstanta ya, nilai konstanta, bilangan konstanta ya. Jadi untuk menentukan jumlah K ini bergantung dari sebaran datanya ya. Jika sebarannya itu rapat ya, artinya antar kesamaannya itu sangat dekat gitu ya antar setiap titiknya, maka ya sebaiknya tentukan nilai K-nya itu yang kecil ya. Sedangkan sebaliknya jika sebaran datanya lebar, artinya jarak antar setiap titiknya itu renggang ya, maka lebih baik pilih nilai K-nya itu yang besar. Nah, secara default ya jumlah K itu bisa kita set di angka 5. Langkah kedua ya, kita tentukan tetangga terdekat ya. Nah, sini karena namanya neighbors ya, jadi di sini kita seolah-olah mencari tetangga terdekat dari data baru yang atau data testing ya yang kita inputkan ya. Nah, berdasarkan di ilustrasi ini ya, kita
lihat ya, ternyata kita menemukan 5 tetangga terdekat ya terhadap titik data baru. Nah, untuk menghitung ya jarak antar titik dari data testing ke data training, itu kita bisa gunakan formula Euclidean distance ya yang sebelumnya disebutkan. Nah, kemudian dari sini ya, karena nilai K-nya sama dengan 5, maka kita ambil 5 tetangga terdekat ya dari data baru tersebut ya. Sehingga kita memperoleh 5 tetangga terdekat ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tentu saja ini dihitungnya dengan menggunakan Euclidean distance ya untuk mengetahui secara presisi ya jarak antara titik tersebut. Lalu langkah ketiga, lakukan voting ya, atau perhitungan ya banyaknya kategori ya yang masuk ke dalam tetangga terdekat yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya, hitung berapa jumlah data dari masing-masing kategori yang menjadi tetangga dari titik data baru ya. Setelah kita lakukan voting ya, ternyata di kategori 1 itu ada 3 titik ya atau 3 data yang terambil sebagai tetangga terdekatnya, dan di kategori 2 warna hijau itu diambil ada 2 data ya. Lalu keempat ya, kita lakukan klasifikasi ya, yaitu memasukkan titik data baru ke kategori dengan jumlah data terbanyak gitu ya, karena tadi sudah ditentukan dengan voting, ternyata kategori 1 itu jumlah datanya itu ada 3 ya, lebih banyak, sehingga kita bisa mengklasifikasikan bahwa ya mengasumsikan data baru atau data uji itu masuk ke dalam kategori 1 ya. Nah, lalu apa kekurangan dari KNN ya? Kekurangan dari KNN pertama, sangat sensitif terhadap data pensilan atau outlier ya. Contoh seperti ini ya. Jika ada data yang bersifatnya anomali ya, atau tidak sesuai dengan kebiasaan ya, itu sangat sensitif ya, sangat berpengaruh terhadap kinerja algoritma ini. Lalu jika parameter K-nya bernilai genap ya, nilai konstanta dari K-nya itu bernilai genap, maka algoritma tersebut akan mengalami kebingungan menentukan hasilnya ya, karena tetangga terdekatnya itu berjumlah sama ya. Sehingga sebaiknya kita tentukan nilai K-nya itu bilangan ganjil ya. Jika bilangannya genap ya, misalkan nilai K-nya sama dengan 6 ya, ternyata dari hasil voting kategori 1 terambil 3 data, kategori 2 terambil 3 data juga. Nah, itu karena nilainya sama sehingga nanti kita agak kebingungan ya untuk menentukan data uji itu akan masuk ke kategori yang mana ya, diklasifikasikannya ke kategori yang mana. Lalu proses komputasinya cukup tinggi ya, pemrosesannya, karena diperlukan jarak dari setiap sampel. Jadi akan dihitung ya setiap jarak ya dari semua titik-titik yang ada di data training dengan data testing ya, sehingga proses komputasinya itu cukup tinggi. Oke, sekarang kita coba ke contoh kasus ya, berupa data seperti ini ya. Saya punya data nilai X ya, data X, data Y, kemudian ada klasifikasi kategorinya ya. Jika nilai X-nya 7, nilai Y-nya 6, maka masuknya ke kategori B ya, dan seterusnya. Kemudian di bagian paling bawah di sini saya punya data testing ya, data testing. Jika nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya 5, maka kategorinya itu masuk ke mana ya, bad atau good. Di sini ada 2 kategori ya, bad dan good. Kita coba implementasikan dengan menggunakan algoritma KNN ya untuk menentukan kategori tersebut. Pertama ya, kita tentukan nilai K-nya, misalkan kita gunakan nilai K-nya sama dengan 3. Lalu kita hitung jarak ya antar titik dengan menggunakan Euclidean distance ya, dengan persamaannya seperti ini ya. Jadi sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah,
singkat, kita sudah melakukan perhitungan ya dengan menggunakan Euclidean distance untuk masing-masing titik yang ada di data training ya dengan data testingnya ya. Ini data trainingnya ini X ya, ini X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah ini Y1 nya 6 dikurangi 5 Y2 nya dikuadratkan. Dapat hasilnya ya. Untuk data pertama 4,12, data kedua 3,16 sampai data terakhir itu 3,16. Lalu langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Langkah berikutnya adalah kita urutkan ya jaraknya ya. Jaraknya kita urutkan. Lalu kita cari mana yang paling minimum ya, jaraknya yang paling minimum. Didapatkan jarak yang paling minimum adalah data ini ya 1,41, 2,82 dan 3 ya. Jadi kita ambil 3 data karena tadi nilai K-nya sama dengan 3 ya. Urutan jaraknya ini yang pertama ya 1, 2, 3 ya. Lalu kita lihat ya tabel di bawah ini, dari 3 tetangga terdekat yang dipilih ya 2 diantaranya itu ternyata masuk ke kategori good dan 1 diantaranya itu kategori bad ya. Jadi ini kita lakukan proses voting ya, voting untuk tetangga yang kita ambil ya, tetangga terdekat, dan didapatkan bahwa kategori good itu terambil 2 data dan kategori bad itu terambil 1 data. Nah, berdasarkan langkah-langkah dari algoritma KNN, maka kita bisa menentukan langsung mengklasifikasikan ya sampai langkah ini bahwa data testing tadi ya itu masuknya ke kategori good ya. Jadi untuk yang nilai X-nya 3 dan Y-nya 5 itu berdasarkan algoritma KNN itu diklasifikasikan ke dalam kategori good. Ya, saya kira demikian ya untuk video kali ini memaparkan mengenai algoritma KNN. Terima kasih.